Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini kami akan membuat video alur cerita tentang film yang berjudul Real Steel 2011. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya ya. Let's go! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terbangun karena telepon miliknya terus berbunyi. Dia bernama Charlie. Telepon tersebut ternyata dari orang yang ingin menagih hutang kepadanya. Karena tidak mempunyai uang, Charlie pun langsung menutup teleponnya begitu saja. Sementara itu, di luar truk ada beberapa bocil yang penasaran dengan robot yang dimiliki oleh Charlie. Robot itu bernama Embas. Kemudian Charlie mengaktifkan Embas dan menunjukkannya kepada 3 bocil tersebut. Ternyata anak-anak itu hendak berfoto dengan Embas, tapi Charlie memberikan tarif kepada mereka. Hal itu tentu saja membuat anak-anak tersebut kesal dan pergi begitu saja. Di siang harinya, Charlie berada di sebuah pekan raya untuk menemui seorang promotor pertandingan robot melawan banteng. Dia bernama Ricky. Charlie menantang banteng milik Ricky untuk bertarung melawan robot miliknya dengan uang taruhan sebesar $20.000. Sebenarnya Ricky ragu jika Charlie mempunyai uang sebanyak itu. Meskipun begitu, Ricky tetap menerima tantangan tersebut. Namun jika Charlie kalah dan tidak bisa membayar uang taruhannya, maka Ricky akan mengajar Charlie sampai babak belur. Di dalam arena, Ricky bersiap-siap untuk mempersembahkan pertandingan yang spektakuler di pekan raya tersebut, yaitu pertarungan antara robot Embas melawan banteng miliknya. Embas mulai memasuki arena pertandingan. Charlie menunjukkan beberapa gerakan Embas kepada para penonton dan tak berselang lama kemudian banteng milik Ricky pun memasuki arena. Pertandingan pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Charlie dengan mudah menjatuhkan banteng itu hingga tersungkur. Perasa di atas angin, Charlie kemudian lengah. Dia tidak menyadari banteng milik Ricky bersiap untuk menyerang balik. Saat Charlie tersadar, semua sudah terlambat. Banteng itu berhasil menyerang Embas dan menghancurkan kaki bagian kanannya. Charlie meminta Ricky untuk menghentikan pertandingan itu, namun Ricky tidak mau. Banteng itu terus saja menghajar Embas hingga Embas hancur berkeping-keping. Ricky menghampiri Charlie dan mengatakan untuk menyiapkan uang taruhannya. Charlie yang tidak mempunyai uang bergegas memasukkan rongsokan Embas ke dalam truknya. Namun dari kejauhan ada 2 orang yang datang menghampiri Charlie. Ternyata kedua orang tersebut adalah utusan dari mantan pacar Charlie. Mereka memberi kabar bahwa mantan pacar Charlie telah meninggal dunia. Charlie diminta pergi ke pengadilan untuk menghadiri sidang hak asuh anaknya yang bernama Meg. Sesampainya di sana, Charlie langsung memasuki ruangan sidang. Di sana sudah ada bibinya Meg bernama Debra dan suaminya yang bernama Marvin. Debra memohon kepada hakim untuk menyerahkan hak asuh atas nama Meg kepada dirinya, karena dia merasa lebih layak untuk merawat Meg karena dia mempunyai suami yang kaya raya. Charlie yang mengetahui jika Marvin adalah orang kaya, kemudian dia memberikan sebuah penawaran kepada Marvin. Jika Marvin ingin mendapatkan hak asuh Meg, dia harus memberikan uang sebesar $100.000 karena tak ingin mengecewakan istrinya. Marvin pun menyetujuinya. Namun dengan syarat, Charlie harus mengasuh Meg selama Marvin dan Debra liburan. Marvin akan memberikan setengah uangnya sekarang dan setengah lagi setelah mereka kembali dari liburan, dan mereka pun menyepakatinya. Setelah dari pengadilan, Charlie berangkat menuju sasana tinju untuk menemui teman wanitanya yang bernama Bailey. Sesampainya di sana, Bailey langsung memarahi Charlie karena Charlie baru saja membeli robot barunya. Sedangkan Charlie masih mempunyai hutang kepada Bailey sebesar $6.000. Jika Charlie tidak membayar hutangnya, maka dengan terpaksa Bailey akan menjual sasana tinjunya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak berselang lama, Marvin datang untuk memberikan uang yang telah dijanjikan sekaligus mengantar Meg untuk tinggal bersama Charlie selama mereka liburan ke luar negeri. Akhirnya Meg dan Charlie bertemu untuk pertama kalinya karena selama ini Charlie tidak pernah sekalipun datang untuk melihat Meg. Kemudian Bailey datang meminta uang untuk pelunasan robot yang baru dibelinya. Meg melihat Charlie mempunyai uang banyak, dan Meg pun tahu bahwa uang itu pemberian dari Marvin. Meg meminta setengah dari uang itu dan dia akan mengurus dirinya sendiri. Namun Charlie berkata uangnya sudah habis untuk membeli robot baru. Mereka berdua pun masuk ke dalam untuk mengecek robot yang baru saja mereka beli. Di dalam sudah ada Bailey dan kotak besar berisi robot baru itu.
Dan setelah kotak itu dibuka, ternyata robot yang dibeli Charlie adalah robot Noisy Boy. Robot legenda yang dahulu merajai turnamen Liga Robot Dunia. Mac yang melihat Noisy Boy sangat terkagum-kagum karena kini idolanya sudah ada di hadapannya. Kemudian Charlie mencoba untuk mengendalikan Noisy Boy, namun Noisy Boy tidak merespon. Charlie menyangka robot yang dibelinya itu rusak. Lalu Mac mencoba mengendalikan Noisy Boy dengan menggunakan bahasa Jepang dan Noisy Boy pun berhasil dikendalikan. Ternyata pengendali robotnya masih menggunakan bahasa Jepang. Untuk itu Bailey mengganti bahasanya ke dalam bahasa Inggris agar lebih mudah dikendalikan. Kemudian Charlie memasukkan robot Noisy Boy ke dalam truknya untuk mendapatkan uang dari pertarungan tinju robot. Namun saat akan pergi, Mac memaksa untuk ikut dengan Charlie. Jika dia tidak diizinkan ikut, maka kunci mobilnya akan dia jatuhkan ke dalam saluran air. Charlie yang tidak punya pilihan lain lagi mengizinkan Mac untuk ikut bersamanya. Malam harinya mereka sampai di tempat pertarungan robot yang bernama Crash Palace. Tempat itu sudah dipenuhi oleh para penggemar pertarungan robot. Sesampainya di dalam, Charlie menemui seorang promotor pertandingan yang bernama Finn. Charlie meminta Finn untuk mencarikannya lawan bertarung untuk robotnya Noisy Boy. Finn menyarankan kepada Charlie untuk melakukan pertandingan pembuka, namun Charlie menolaknya. Dia menginginkan pertandingan utama, yaitu pertandingan melawan robot Midas. Mac mencoba memberi saran kepada Charlie untuk mengambil pertandingan pembuka saja. Namun Charlie tetap kekeh ingin melawan robot Midas. Finn bersiap-siap untuk mempersembahkan pertandingan utama malam itu, yaitu pertarungan antara robot Midas melawan Noisy Boy. Midas pun memasuki arena, kemudian disusul oleh robot Noisy Boy. Dan pertarungan pun dimulai. Di awal ronde, Noisy Boy dengan mudahnya menjatuhkan Midas dengan satu pukulan saja. Noisy Boy terus mengajar Midas dengan bertubi-tubi. Dia tidak membiarkan Midas untuk melakukan serangan balik. Midas yang tidak mau menyerah begitu saja berusaha untuk menyerang balik Noisy Boy. Dan ternyata serangan itu pun berhasil. Kini Noisy Boy jatuh tersungkur karena serangan dari Midas. Kini giliran Midas mengajar Noisy Boy dengan bertubi-tubi. Tanpa ampun Midas terus mengajar Noisy Boy dengan pukulan uppercut. Midas berhasil mengalahkan Noisy Boy. Seusai pertandingan, Mac menyalahkan Charlie atas kekalahan Noisy Boy. Mac mengatakan Charlie belum memahami semua kode kombinasi Noisy Boy yang mengakibatkan Noisy Boy kalah telak. Charlie yang tak mau ambil pusing mengajak Mac untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika di perjalanan pulang, Charlie mengajak Mac pergi ke tempat rongsokan mencari suku cadang untuk membuat robot baru. Mereka pun mulai mengumpulkan barang-barang rongsokan yang mungkin masih bisa digunakan. Karena kondisi hujan yang sangat lebat, Mac tidak menyadari jika dia sedang berdiri di pinggir jurang. Tak lama kemudian, tiba-tiba Mac pun terperosok dalam jurang tersebut. Beruntung tubuhnya tersangkut sesuatu. Charlie pun bergegas turun untuk menyelamatkan Mac. Setelah berhasil menyelamatkan Mac, Mac baru menyadari jika tadi dia tersangkut ke lengan robot. Mac ingin membawa robot yang telah menyelamatkan hidupnya itu, namun Charlie tidak mau. Baginya itu hanya sebuah robot rongsokan. Charlie pun pergi meninggalkan Mac sendirian. Keesokan harinya, Mac berhasil membawa robot itu seorang diri dengan gerobak milik Charlie. Mac kesal karena Charlie tidak mau menolong membawakan robot itu. Lalu mereka membawa robot itu ke tempat Bailey. Sesampainya di sana, Bailey kaget melihat Noisy Boy hancur berkeping-keping. Charlie meminta Bailey untuk merakit kembali kedua robot itu. Namun Bailey nggak sanggup karena robot itu hanya rongsokan saja. Kemudian Bailey memeriksa robot yang dibawa oleh Mac. Bailey menemukan sel baterai yang cocok dengan robot tersebut. Charlie berencana untuk menggunakan robot itu sebagai robot petarung. Namun Mac yang mendengarnya tidak setuju karena robot itu adalah miliknya. Bailey kemudian menyalakan robot tersebut dan robot itu berhasil hidup. Robot itu memiliki sensor meniru dan menyimpannya ke dalam memori. Bailey juga melengkapi robot itu dengan remote pengendali jarak jauh. Mac kemudian membersihkan robot itu. Dia melihat tulisan di dada sebelah kiri robot itu bertuliskan Atom. Setelah selesai membersihkan Atom, Mac meminta Charlie untuk mencarikan Atom lawan untuk bertarung. Namun Charlie menjelaskan bahwa Atom adalah robot untuk teman latihan robot lainnya. Jika Atom dipaksa untuk bertarung, maka Atom akan hancur lebur. Namun Mac yang keras kepala
tetap ingin Atom untuk bertarung. Keesokan harinya, Meg menghampiri Bailey dan bertanya tentang masa lalu ayahnya. Lalu Bailey mulai menceritakan tentang masa lalu Charlie, di mana dulu Charlie adalah seorang petinju yang sangat tangguh dan pantang menyerah. Bailey juga memperlihatkan Meg sebuah artikel tentang pertarungan Charlie dengan petinju kelas dunia. Waktu itu Charlie yang seorang petinju amatir, namun dia mampu mengimbangi petinju kelas dunia dan mampu membuatnya kewalahan. Itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Lalu Charlie datang dan mengatakan itu hanya masa lalu, tidak perlu diingat-ingat kembali. Kemudian Charlie menyuruh Meg untuk mengemasi barang-barang miliknya karena mereka akan pergi ke Atlanta untuk mencari uang dan membeli robot baru. Di malam harinya mereka pun berangkat menuju Atlanta. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat pertarungan Liga Tinju Robot Dunia. Di depan pintu masuk, Meg terpukau melihat pertarungan robot terkuat saat ini, yaitu Zeus. Di dalam, Charlie menyuruh Meg untuk menunggunya, sementara Charlie akan menemui temannya Finn. Beberapa saat kemudian, rombongan robot sang juara berjalan di depan Meg. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan di part 2-nya ya. Dadah!